Jadi hari ini kita mau menjelaskan dari konfigurasi jaringan dimulai dari workshop 1 sampai workshop 3 serta kita juga menciptakan jaringan juga. Yang pertama izin share screen terlebih dahulu. Nah, untuk yang bagian yang pertama kita melihat dulu dari momen ininya kita dulu. Sebentar, dari ini kalau kita semisal kita di Windows, kita harus tahu terlebih dahulu seperti kita harus mengetikkan ipconfig terus habis itu garis miring all. Ini untuk Windows IP configuration, passwordnya mungkin primary terus ini juga IP addressnya juga 192.168.561, terus subnet masknya ya 255.255.255. Lalu untuk kemudian Microsoft Wi-Fi Director adapter juga ada. Jadi ini semua sudah ada gitu. Untuk gateway-nya ini 192.168.1.1. Terus juga ada servernya juga ada 192.168.1.1. Sebenarnya ini sama aja DNS servernya juga sama. Lalu kemudian kita coba yang ada di Linux. Bentar. Untuk di Linux sendiri, di sini yang pertama pembacaan informasi jaringan di workshop yang pertama yang membaca informasi jaringan. Yang pertama saya menggunakan perintah IP. Nah, di sini terlihat bahwa interface utama di Linux saya bernama NP0S3. Di kartu MAC address saya memiliki 08002707AE67. Ini di sebelah ini di enter. Kemudian Linux saya memiliki IP asli atau IPv4 yang bernilai 10.0.2.15 dengan netmask 255.255.255 yang ditandai dengan perfect /24 gitu. Sedangkan untuk alamat broadcast-nya adalah 10.02.2255 gitu. Untuk selanjutnya kita akan mengetikkan perintah iproot. iproot di sini kita bisa lihat untuk mencari tahu gerbang luar jaringan atau gateway. Dari baris pertama tertulis bahwa default via 10.022 yang berarti iLimit gateway saya berada di jaringan 10.022.2 gitu. Dan langkah terakhir adalah mengecek DNS server. Yang pertama kita bisa ketikkan cat garis miring etc garis Nah, di sini terlihat bahwa sistem kita membaca isi file konfigurasi yang menampilkan nama server 192.168.1.1 akhirnya. Artinya alamat DNS server saya digunakan untuk menerjemahkan nama domain website adalah 19168.1.1 gitu. Bagian yang kedua yakni workshop yang kedua yaitu setting jaringan secara statik. Di sini kita harus menggunakan sudo
Nah, di dalam hal ini kita akan mendaftarkan kartu jaringan ENP0S3 menggunakan mode statik. Saya memberikan IP alamat baru untuk klinik saya yaitu 10 kosong 200 agar masih satu segmen dengan jadwal aslinya. Bentar. Oke, jadi sekarang kita masuk ke workshop yang kedua. Tadi ada gangguan sedikit, yaitu melakukan konfigurasi jaringan dengan mode otomatis atau DHCP menjadi mode statik secara manual. Di sini kita akan menggunakan terminal dengan akses root dan agar memiliki izin sepenuhnya untuk mengubah konfigurasi sistem, kita perlu ini tadi sempat gangguan. Nah, di sini kita untuk masuk perut terlebih dahulu, lalu kita untuk apa? Langkah pertama, saya membuka file konfigurasi dengan cara editor Linux dengan perintah auto invite LO iNet Loopback auto ENP menjadi ini karena di bawah saya karena bawahnya kosong di sini mendefinisikan identitas awalnya. Pertama, saya mengaktifkan lokal loopback atau LO, kemudian kedua saya mengonfigurasikan jaringan utama yaitu ENP0S3 dengan mengubah tipenya menjadi statik. Kemudian juga di bagian saya juga menggunakan parameter asli sesuai dengan VM saya ini, saya menggunakan IP address statik mulai 10, 0, 2, dan 100 agar masih satu network pada IP aslinya. Masknya adalah 255, 2555, dan gateway-nya yakni adalah, oh ini sebentar. Nah, dan di sini kita masukkan lagi, maka saat iNet-nya menjadi 100, lalu kemudian masuk network IP aslinya, network-nya adalah 255, 255, 255.0, gateway-nya menuju internet adalah 10, 0, 2.2, dan DNS-nya saya arahkan menjadi 192, 168, 11, gitu. Ini. Nah, sekarang kita simpan filenya, lalu kita harus yang agar konfigurasi manual tadi diterapkan oleh sistem Linux, saya menggunakan restart pada layanan jaringan menggunakan perintah sistem tadi. Sistem. Nah, ini tadi terakhir untuk memberikan keberhasilan juga kita sudah menggunakan IP address IP menggantikan IP address
interface. Di sini juga sudah tertera alimat IP jaringan yang sudah berubah secara permanen menjadi IP statik, yakni 10, 0, 2, 100. Untuk itu berarti workshop yang kedua kita sudah berhasil gitu. Untuk selanjutnya kita menggunakan workshop yang ketiga. Terakhir kita akan masuk ke workshop yang ketiga. Yang ketiga di sini adalah tugas kita mengembalikan konfigurasi jaringan menjadi dinamis atau otomatis kembali menggunakan DHCP serta melakukan manajemen status interface pada jaringan. Yang pertama kita bisa ketikkan lagi dengan di dalam file ini pengaturan IP statik sebelumnya saya buat dan saya hapus kemudian menjadi baris interface ENP0S3. Metode ini saya ubah kembali menjadi DHCP yang artinya Linux ini akan meminta IP address secara otomatis lagi ke dalam server VirtualBox. Jadi untuk kontrol Nah, saya simpan perubahan kali ini dengan saya merestart kembali layanan jaringan dengan perintah sistem restart networking. Lalu kita mengetikkan IP. Tadi sempat azan, jadi untuk yang tadi itu error guys, karena kita tidak memiliki izin. Lalu ini masih di yang tadi, kemudian kita akan lanjut ke bagaimana cara kita untuk yang pertama mengubah menjadi DHCP otomatis. Kita menggunakan NVC NCI, kemudian device verify nama IP kita, kemudian IPv4 method auto, lalu kemudian kita menggunakan menjadi normal. Kita harus show-nya terlebih dahulu, show, terus kemudian untuk yang ketiga adalah mematikan interface down-nya, terus kemudian kita jangan lupa untuk menyalakan interface-nya kembali dengan cara IP link set nama file di up, kemudian cek status akhirnya. Jadi kenapa tadi sempat error atau itu karena kita tidak memiliki izin dari sebenarnya. And then
Untuk yang terakhir, karena filenya di bawah kosong, kita akan jadi yang aslinya. Jadi pembuktiannya untuk basis nomor 2 kita bisa nomor 2 atau ENP 0 S3 pada alamat IP jaringannya sudah sukses berhasil kita berhasil mengembalikannya kembali ke 10.02.15 gitu. Menjadi IP address yang semula gitu. Oke, langkah selanjutnya manajemen request untuk jaringan kita bisa subset dan up dan down itu tadi, artinya kartu jaringan saya sudah dinonaktifkan secara administratif dan koneksinya sudah terputus total gitu. Terakhir untuk mengaktifnya kembali kita bisa menggunakan show dan kartu jaringan NSP sudah siap digunakan untuk komunikasi gitu. Kesimpulannya, melalui serangkaian workshop 1 sampai 3 ini, kita sudah berhasil melakukan manajemen jaringan di Linux, mulai dari mentoring, informasi adapter, konfigurasi IP statik, hingga manajemen status interface. Sekian demonstrasi praktikum saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk untuk uh, bentar, untuk nanti tabel di workshop 1 akan saya taruh di description saya.